saya akan membahas bab 1, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi yang pertama itu ilmu sebagai objek kajian filsafat. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sarana penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formatnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal, juga memiliki objek material dan objek. Yang kedua itu pengertian filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofia, yaitu terdiri atas dua kata, philos cinta atau philia persahabatan, dan sophos hikmah kebijaksanaan pengetahuan. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Yang kedua, pengertian ilmu. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Yang kedua, bidang pengetahuan itu. Ilmu menurut Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tempat dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Yang ketiga itu C, persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaannya yaitu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek lengkap-lengkapnya sampai akar-akarnya. Kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada di antara terjadi kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab dan sebabnya. Keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Perbedaannya yaitu objek material filsafat itu bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material itu bersifat khusus dan empiris. Objek formal filsafat itu bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik dan intensif. Filsafat dilaksanakan dalam suatu sarana pengetahuan yang menonjol daya spekulasi, kritis dan pengawasan, sedangkan ilmu harus telah diadakan riset lewat pendekatan triad dan error. Selanjutnya itu adalah C, tujuan filsafat ilmu. Satu, mendalami unsur pokok ilmiah. Dan kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Ketiga, mencari pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Keempat, mendorong pada cabang ilmu dan ilmuwan konsisten dalam menjalani ilmu dan pengembangannya. Yang kelima itu mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 2, yaitu sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama, landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena dalam seperti gempa bumi dan pelangi. Yang kedua itu B, perkembangan ilmu zaman Islam. Yang pertama, menyampaikan ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dari filsafat Yunani ke dunia Islam dan menyerapkan serta menginteraksikan pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan catatan sejarah yang unik. Yang kedua, perkembangan ilmu pada zaman Islam. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis seperti yang dipahami selama ini, tetapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Ketiga itu adalah perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu perkembangan sangat maju dan pesat. Keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan pada abad ke-18. Dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Selanjutnya itu adalah C, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Masa Renaissance abad ke-15 sampai ke-16. Renaissance adalah era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Kedua, zaman modern abad ke-17 sampai dengan 19 Masehi. Setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, maka pengetahuan yang terpencar-pencar itu jatuh ke tangan dua sarjana. Ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant.
D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Yang pertama, santri, piyayi, dan abangan. Santri yaitu pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya, terdiri dari perdagangan di kota dan petani yang berkecukupan. Priyayi, golongan yang masih memiliki pandangan hidup Buddha yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas, penduduk kota, terutama golongan pegawai. Sedangkan abangan yaitu golongan petani kecil yang sedikit memiliki persamaan dengan selidis rakyat Asia Tenggara. Kedua, teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yaitu sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Ketiga, teknologi informasi komputer elektronik. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Exert dan Moseley dan diperkenalkan pada tahun 1951. Keempat, teori partikel elementer adalah teori fisika yang menjelaskan bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, bab 3, pengetahuan dan ukuran kebenaran. Yang pertama, definisi dan jenis pengetahuan. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Yang pertama, jenis pengetahuan. Pengetahuan bisa pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat. Yang kedua, perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, sedangkan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Realisme teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Idealisme, ajaran idealisme menegangkan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Yang kedua, sumber pengetahuan. Pertama, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani eperikos, artinya pengalaman. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini nyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Yang ketiga, intuisi menurut Henki Barton. Intuisi adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tinggi. Yang keempat, wahyu adalah pengetahuan disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para ahli. Oke, selanjutnya itu adalah C. Ukuran kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Yang kedua, teori koherensi tentang kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, agama sebagai teori kebenaran. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan teori deletetis. Oke, habis selanjutnya itu adalah bab 4, dasar-dasar ilmu. Yang pertama, A. Topologi. Merupakan salah satu cara di antara lapangan penyelidikan kefilsafat yang paling kuno. Yang pertama, monoisme terbagi menjadi dua aliran, materialisme dan idealisme, spiritualisme dan dualisme. Aliran itu dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Yang ketiga, pluralisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Yang kelima, agnotisme. Aliran ini berpendapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Sartre dan John Hess. B. Epistemologi ialah zaman filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan. Pengandalan dari dasar-dasarnya terbagi menjadi 5 metode, yaitu metode induktif, deduktif, pasiatisme, kontemporer, dan dialektif. Selanjutnya itu adalah C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari perkataan aksios Yunani yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai, sedangkan arti aksiologi yang terdapat dalam bukunya Jujun Surya. Sumateri Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Oke, selanjutnya itu adalah bab 5, sarana ilmiah. Yang pertama, bahasa. Pengertian bahasa. Blatch dan Tager mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang diartikan yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, fungsi bahasa. Koordinasi atau koordinator kegiatan masyarakat, penetapan pemikiran dan pengungkapan penyenangan jiwa, pengurangan kegoncangan jiwa. Yang ketiga, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya itu adalah
4. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, sedangkan bahasa agama adalah ungkapan serta perilaku keagamaan dan seseorang atau kelompok sosial. Yang selanjutnya adalah B. Matematika. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif ini dapat karena menyelesaikan masalah-masalah dihadapi tidak didasari atas pengalaman. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Selanjutnya itu adalah C. Statistik. Pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata statis, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. D. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu aturan cara berpikir yang benar. Mencintai kebenaran. Ketahuilah apa yang sedang Anda lakukan. Ketahuilah apa yang Anda katakan. Cintailah definisi yang tepat. Buatlah distribusi dan pembagian yang semestinya. Dan ketahuilah mengapa Anda menyimpulkan ini dan itu. Oke, selanjutnya itu adalah bab 6, tantangan dan masa depan ilmu. Yang pertama itu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk mempermudah urusan manusia. Ketika urusan itu telah mudah, maka muncullah kesepian dan kegenerasian baru, yakni runtuhnya rasa solidaritas, kebebasan, dan silaturahim. Selanjutnya itu adalah B. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu adalah beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, proses bersifat inklusif dan objektif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberikan ketenangan dan sekaligus memudahkan bagi kehidupan di dunia.